aku sadar betul levelku belum nyampe di sana sebenarnya. Sebenarnya aku dari awal tuh apa ya, menerima apa adanya gitu. Dia cuma di kestabilan ini aja sih, kestabilan Emosi. namanya emosi. Soalnya aku takut gak ada kesempatan lain. Bener nggak kamu jadi apa eksekutif chef itu apa? Bukan eksekutif chef sih, sebenarnya itu kayak Udah eksekutif chef aja sebelum ikut master chef. Keren kali kau Kalau papa mama, mereka tuh sebenarnya dari awal nggak dukung untuk ikut MasterChef. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, kadang cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Saling mencintai dong, mencintai pekerjaannya, ya. Hari ini ada dua yang akan datengin langsung nih, ya. Yang juara 1 sama juara 2. Ya, ada Belinda, ada Kiki. Tos-tosan dulu dong. Nurut ya lagi. Tegang banget sih berdua, woi. Kayak mau di sidang. udah di bonding sebelumnya, iya. jadi lebih gampang. Nurut Nurut gitu. kita orangnya. Nurut banget kok. Kelihatan. Ini dua pribadi yang beda banget ya jelas ya. Yang satu seperti ini, yang satu seperti ini. Anak Medan nih. Iya, anak Medan. Angkal. Semana kau Kayak dulu gitu, ya. Angkal. Banyak kali cakap kau. Waduh, nggak banyak kali, cuma sedikit aja, Sedikit Angkal. aja. Jadi kita sama Medan ternyata ya. Oh iya, enggak. Enak. Banyak kali cengkune. Ya. Gitu ya, bahasa gitu ya. Dan merengkel kali otak kau tuh. Wih, mantap. Kalau Iki yang Surabaya. 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 Tenane, betus ya. Tenan. Yes, enak. Jadi Pol. Pol enak Pol gitu. Jadi dua pribadi yang beda banget. Oke, the reason why kenapa Uncle ngundang kalian di sini, udah tahu dong pasti. Semua orang ngomongin kalian. Semua orang pengennya diceritain tentang pengalaman kalian. Aku nggak mau nanya pengalaman kalian. Aku mau nanya setelah kejadian itu yang heboh netizen semua segala macam komen apa-apa yang kalian juga kaget toh? Iya, kaget. Kaget kan Ki? Kaget. Kok kagetnya agak masih kaget atau gimana? Karena kagetnya tidak seperti yang diekspektasiin. Nah, Iya. ya kan? Nah, setelah kejadian itu rasanya gimana? Apa? Adakah gitu loh atau gimana? Ini udah lumayan lama loh. Udah ada waktu semingguan ya. Apa rasa pertama kali? Kiki boleh, Belinda boleh bebas. Kita ngobrol asik aja santai ya. Kalau dari aku lumayan mixed feeling sih. Oke. Ya, yang pasti seneng karena menang kan. Tapi juga ada sedih, kecewa kalau ternyata reaksi orang-orang kayak gitu. Cuma ya gimana lagi, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi menerima aja. Menerima aja ya, mau nggak mau ya. Iya. Nah, Kiki Gimana lagi? Yang juara 2 nih, juara 1 ya gimana ya? Menang gitu loh ya. Ya juara 2 gimana ya kan gitu. Kalau aku sih sebenarnya satu kata yang bisa aku gambarkan tuh ikhlas. Jadi aku udah ikhlas mulai dari hasil kompetisinya, netizennya, terus pun tanggapan masyarakat dan lain-lain, aku udah ikhlas. Dalam artian ya pro kontra pasti ada lah dari sebuah kompetisi ataupun sebuah acara pastinya kan, Uncle. Ya jadi sekarang aku ini mungkin udah jalan seminggu lebih ya. Jadi kayak udah bisa nerimo ya. Di tahap ikhlas aja. Udah bisa ikhlas gitu kan. Ya, udah kayak gitulah pokoknya suka kalian lah. Ya, siapa yang bikin kamu bisa ikhlas? Kamu sendiri atau ada keluarga? Karena ini kan nggak mungkin yang kena kamu doang dong. Benar. Pasti ada dampak ke family, ya kan? Familymu gimana di Medan? Orang Medan pula kan enak kan. Kalau orang daerah kan biasa kalau gitu, keluarganya menang, iya aku pun bisa ngerasain gitu loh. Gitu. Waktu Pokoknya, awak muncul di TV, satu Medan lihat. Pokoknya mama aku kalau ke Pajang udah kata, "Oh, ini Mama Kiki." Oh, Kiki ah. Gitu. Pajang itu pasar ya? Ya, Pajang itu. Ayo, beneran orang Medan ternyata. Pajang itu pasar, iya. Pajang itu pasar. Jadi ya itu pengaruh-pengaruhnya. Anak Katamso, tinggal di Katamso kan? Iya, anak Katamso dekat Desa Mimun. Nah, itu anak dia. Sungai Deli. Nah, di desa main di sungai. jadi memang kalau dari keluarga sih senang sekali karena ya memang ini baru pertama kali nih orang Medan bisa sampai ke grand final di MasterChef gitu kan. Jadi sangat-sangat membanggakan. Even banyak yang kecewa juga aku juara 2, tapi honestly aku senang sekali. Karena untuk sampai ke grand final itu it's not easy ya, Iya, gitu pasti kan. lah. Jadi banyak yang long journey betul. Jadi banyak sacrifice di situ, banyak struggle di situ juga dan juga ya kita gambling juga kan. Kita berbulan-bulan di situ
Dan kita nggak tahu kapan kita sial. Karena ya teman-teman yang lain juga jago. Kapan kita sial? You call this sial or what? No, maksudnya ada beberapa teman-teman juga yang jago, tapi pulang karena kesialan. Betul. So, itu mah biasa kan? iya, kita Iya, kan? bukan cuman perlu kita jago aja nggak cukup di MasterChef itu. Jadi Harus ada luck juga. benar. Oke. So aku kira ya aku udah sangat-sangat bersyukur lah sudah diberi rezeki untuk sampai ke grand final dan sekarang aku ikhlas sekali. Bel, waktu kamu menang, kamu udah yakin nggak kamu bakal menang? Atau kamu melihat semuanya, kira-kira siapa gitu? Saingan terberat siapa dia nih? Salah satunya. Oke, udah ada yang lain lah ya? Ada banyak Ya, banget, ya. karena emang ya kalau udah Si enam istilahnya besar udah itulah masuk ya, galeri pokoknya, ya. udah pasti jago gitu loh. Kalau dari aku yakin sih sebenarnya mungkin ada ya, tapi ya ada berharapnya lah. Apalagi maksudnya udah di grand final, masa berharapnya kalah kan nggak mungkin Iya dong. gitu loh. Karena istilahnya udah apa ya, satu langkah lagi gitu kan. Jadi ya, tapi waktu itu sih juga sebenarnya ikhlas-ikhlas aja. Maksudnya kalau misalnya nggak menang pun ya udah kan, udah sampai di grand final. Itu Kalau juga nggak waktu gampang. kamu bilang gitu yang terlintas otak kamu, kalau kamu kalah di runner up atau kamu keberapa di bayangan kamu? Dari awal masuk galeri nih. Yes. Kalau awal masuk galeri sebenarnya berapapun nggak masalah, Oke. karena pelan-pelan targetnya. Jadi awal misalnya top 24, yang penting top 20 dulu, terus top 20, yang penting top 15, top 10, terus maju lagi ke top 5, mau chef jacket gitu. Jadi pelan-pelan. Yang paling kamu takutin siapa sih? Takutin bukan berarti takut di mana ya? Ini kuat banget nih. Dari pesertanya. Ya, dari yang terakhir final ya. Final aja deh, yang udah ending aja gitu. Lebih seru kan ngobrolnya gitu loh. Nanti ke sama kamu. Mimi. Oh dia, apa sih kehebatan dia? Oke. Apa ya? Karena dia Mungkin tuh dong, lihat mungkin dong. isi otaknya tuh nggak ketebak gitu. Yes, betul. Isi otaknya tahu nggak mau ketebak. buat apa Betul. gitu. Bener Ki, lu isi otaknya nggak ketebak gitu loh. Karena gitu memang Angkel, aku itu memang mindsetku itu semuanya harus dibikin rumit. Iya. Dia Gitu loh. Jadi kalau ada yang rumit ngapain yang mudah. gampang dijadiin rumit. Wah, ini kebalikannya. Karena kan ini kompetisi. Oh iya, competition bener ya. kan? Betul. Kita harus show gimana the way we think itu memang yang complicated, but tetap on point. Mulai dari rasa sebenarnya. Itu kok dari aku sih. Like you know exactly what you want ya. Yes. Ya kan, tahu betul makanya bisa berpikiran gitu kan. Dan aku Gitu. juga memang dari awal tuh mungkin agak berbeda dengan yang lain. Aku tuh dari awal tuh memang udah gambling, Angkel. Jadi dari awal tuh aku udah berdoa. Ini kalau lolos audisi harus grand final, harus nggak boleh dong, nggak. target kan. Buat kalau misalnya memang aku kira-kira nanti ini nggak nyampe grand final, tolong jangan lolosin aku di audisi ya Tuhan. Aku bilang, wah jangan sampai lolos. Itu ada doanya. Ya. So that's why waktu doanya aku bener, karena memang aku cuma mau lihat aja. Aku percaya sama Allah kan. Itu nggak tahu terserah kepercayaan kita. Iya, Ya. masing-masing. Kalau aku percaya apa yang aku minta dikasih pasti sama Allah gitu kan. Nah aku minta itu, yang permintaanku itu kalau memang sampai grand final lolosin aku di audisi, kalau enggak jangan sampai lolos. Karena ya ngapain kita wasting time tiba-tiba di top 15 tuh. Ya bukan aku bilang top 15 top 14 itu jelek, but wasting time. memang ya itu tadi. Goals kan namanya Goalsnya itu memang dari grand final. Jadi memang dari awal targetku itu memang grand final. Di grand final mau juara 1 juara 2 itu terserah. Jadi dari awalnya memang udah aku planning. Kompromi banget ya itu targetnya. Iya. Makanya jujur waktu aku itu lebih struggle waktu di top 3. Di top 3 itu lebih struggle Angkel. Jadi di top 8 sampai ke top 4 mungkin ya. Itu Lancar beruntun, ya. itu beruntun aku menang terus menang. Kenapa aku nyantai? Bahwa di top 3 karena memang aku udah ke pressure kayak aku harus grand final, Akhirnya aku overwork dan banyak masakan itu yang salah aku bikin. Jadi akhirnya masuk pressure test bareng Nick. Untunglah di pressure test itu aku udah sadar dan udah kembali normal. Akhirnya udah nyantai lagi kerjaan. Akhirnya berhasil masuk. Udah eling dia, udah eling lagi. Udah burnout sekali. Nah, Begitu. Belinda gimana rasanya? Sebenarnya aku dari awal tuh apa ya, menerima apa adanya gitu. Jadi sebenarnya tetap berdoa ya. Maksudnya yang pasti ya pengen juara kan, ngapain ikut kompetisi kalau nggak pengen juara. Iya. Cuma Apa yang bikin kamu yakin kamu bisa menang? Kehebatan kamu apa sih? Kita harus tahu dong kita punya kekuatan apa. Bukan belagu ya, tapi kita sadar kita punya kekuatan apa untuk kita bisa achieve goal kita. Gimana ya, dari awal tuh aku jujur cuma ngandelin Tuhan. Jadi berdoa terus setiap hari, tolong misalnya kayak bukain jalan atau istilahnya kalau di galeri kan kita nggak tahu nih challenge-nya apa. Tolong lancarin biar bisa mikir masak apa. Jadi lebih dari situ. Terus
Kalau di galerinya sih aku lebih berharap ya dilancarkan, jadi makanannya nggak ada yang gagal. Sorry ya, Ya, ini boleh dong. boleh diminum? Boleh. Boleh. Itu aku yang bikin loh. Spesial Menggiurkan buat sekali soalnya kalian. ini, Iya. Uncle. Dari sini tuh kecium baunya kan? Enak kan? Wah, enak sekali. Enak, bukan aku yang bikin. Lu suka minum nih? Iya. Minum Bel, Iya, biar iya, nanti dulu, biar silakan, bisa ngobrol. silakan, Ayo, silakan. jangan ke distract sama yang lain. Ini kita Iya. aja kok di sini. Terus. Jadi kamu yakin kamu menang? Iya, dari Kamu- awal pun, Ah. ya meskipun kita di luar mungkin keluarga ya, kan emang keluarga, maksudnya kita karantina bareng tuh, ketemu tiap hari, pasti deket. Cuma di dalam galeri kan kita tetap kompetisi. Betul. Jadi aku pelajarin nih per orang, misal mereka kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Dan cuma satu ini aja nih yang aku nggak nemuin kelemahannya ada di mana. Kekurangan Belinda di mana? Belinda di mana? Menurut kamu? Belinda, kalau aku Kamu mantau dong pasti kan? Pantau Ini mah semua. tipe Mental ya, observer, mental aku ya. tahu bener. pantau semua Iya. Uncle. Jadi kalau Belinda, kalau aku penglihatan aku, dia cuma di kestabilan ini aja sih, kestabilan Emosi. Itu namanya emosi. Jadi kadang-kadang dia Tanya sama gampang. yang nganter dong. Ya namanya. Tanya sama juga. yang nganter. Kalau stabil emosi tanya sama yang nganter. Kita masukin ya nih? Yang nganter. Yang nganter ke sini dong. Yang nganter ke sini. Gimana Ah, sih? itu. Kok lama sih? Iya dong. Kamu lama banget sih. Itu menurutku yang jadi kelemahan Belinda. Even dia aku tahu dari awal tuh dia potensial sekali gitu kan. Jadi karena dia the way she cook itu memang bagus, banyak teknik yang dia kuasai, banyak makanan yang dia kuasai. Cuman di apa namanya Emosionalnya. emosional aja. Oke, tapi ada netizen yang bilang katanya nggak bisa motong apa namanya daging. Akhirnya kamu yang bantuin itu bener nggak sih? Ya Benar. Nah, itu kenapa? Apa yang terjadi sebetulnya? Kok tahu-taunya mereka yang motong ini? Bukan daging sih Apa sebenarnya sih? Uncle. Itu tulang. Tulang. Nah, jelasin aja Bel. Ayo jelasin lah. jelasin nih. Iyalah orang Jelasin cuma. aja. yang Itu jelasin. challenge kedua. I see. Jadi di grand final tuh ada 3 ronde, itu ronde kedua. Nah itu kita harus duplicate dish masakannya Chef Hans dari August. Nah terus itu tuh temanya lemrek. Oke. Ya. Sebenarnya untuk membersihkan nggak ada masalah sih karena emang sebelumnya pernah belajar juga. Cuma nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba di lemreknya tuh ada ribs yang belum di remove gitu. I see. Nah ribsnya itu biasanya di remove dari pabrikannya. Itu harusnya pakai saw machine gitu. Oke. Jadi sebenarnya agak kesusahan di situ. Sebenarnya bisa kalau pelan-pelan bisa. Cuma emang waktu itu udah lumayan ngabisin waktu kayak 5-10 Dan menitan. pasti ngabisin waktu. Dan pakai cleaver yang pisau Iya, gede kotak itu iya. kan. Nah, terus itu tuh sebenarnya aja udah ngeri-ngeri semua gitu ngelihat karena pisaunya udah mulai bengkok-bengkok. Belum panik-panik kita di masa kan kayak gitu ya. Oh itu ceritanya. Iya, jadi bagian ribsnya itu tebel banget, tulangnya kayak segini. Iya, iya, jelasin udah ya. Udah jelasin ya, udah jelas kan. Kamu kerja di mana sih? Bener nggak kamu jadi apa eksekutif chef itu apa? Bukan eksekutif chef sih, sebenarnya itu kayak Udah eksekutif chef aja sebelum ikut master chef. Keren kali kau Iya, Belajar jadi- di mana kau? ya jadi Uncle tahu lah gimana di Medan. Medan kan nggak terlalu banyak restoran yang memang high end gitu kan. So memang kemarin, ini jadi nanti aja kita bahas deh. Nggak apa, nggak Nanti apa. aja kita bahas soalnya itu bahasannya panjang sih sebenarnya. Oke, aku bisa karena ada cut kok, story-nya. tenang aja. Oh iya. Bisa. Ya udah. Make it short aja. Oke, jadi dulu aku setelah tamat itu aku dari sekolah juga udah kerja. Kan? Jadi dari kelas 1 SMA itu aku udah ambil part time gitu kan. Part time ambil kerjaan jadi steward. Karena memang pengen belajar Ya. kemauan diriku sendiri gitu kan. Akhirnya tamat sekolah itu memang udah punya banyak kenalan orang yang di dapur dan orang tahu aku bisa masak. So ada salah satu temanku itu ada ngasih kerjaan di Brastagi. Di Brastagi kan Uncle tahu banyak hotel-hotel semua dan lain yang bintang 2 bintang 3 gitu kan. So waktu itu ada hotel namanya Kesayan Resort and Cafe. Nah di situ ada chefnya, cuman berhubung waktu aku masuk ke sana itu jadi cook gitu kan, yang masak aja mengikuti resepi dari si chefnya ini. But Cook ya, bukan chef ya? bukan, Ya. but ada masalah. So akhirnya chefnya keluar dan aku punya kemampuan untuk ngehandle kerjaan si chefnya gitu kan. So aku bikin menunya, aku bikin costingannya, aku run the operation Yeah. dan bisa. Akhirnya selama setahun lebih itu aku di sana sebagai kepala dapur atau executive chef. Nah, and then habis dari sana aku dapat lagi opportunity untuk kerja balik ke Medan sebagai kepala dapur lagi. I see. Tapi kepala dapurnya yang di tempat aku yang di Medan ada namanya di Sudirman, di seberang rumah gubernur itu.
Di situ ada executive chefnya, jadi kayak corporate chef gitu. Dia pegang beberapa gerai, dia as a head gitu kan. Nah aku ini sebagai head di salah satu outletnya. Oke. Nah kita itu di sana tuh Dikasih kepercayaan gitulah. iya, karena ya memang aku udah pernah running. Nah, jadi itu cafe ya kita jualan Japanese barbecue aja kayak yakiniku dan something like that gitu kan. Dan sebenarnya kalau dibilang senang, cuman memang itu hal juga yang bikin aku jadi gelisah. Kenapa? Karena ya aku tercipta karena instan. Ya. Aku bukannya instan gak ngerasain susah ya, karena dari SMA juga aku udah ngerasain dari steward naik semua lain-lain. But aku sadar betul levelku belum nyampe di sana sebenarnya. Ya kan, because ya aku masih muda, di situ umur aku masih 20 tahun. Ya ada otodidak kan sebetulnya. Even 20, 21, 20 gitu kan. Nah jadi aku memang ngelamar kerja pun jadi udah lebih sulit dengan titel itu dan dengan umurku kan gak make sense sebenarnya. Gitu kan. Buat kalau mau di-proof ayo kita proof. Kalau masalah saya kompeten atau enggak untuk masalah itu. Karena ya memang dulu aku udah pelajarin itu di sekolah dan juga udah pernah dipraktekin kan gitu Uncle. So akhirnya aku berpikir gimana ya caranya aku bisa belajar lagi, bisa berkembang lagi di dunia kuliner tanpa embel-embel ini gitu loh. Because di Medan itu bukannya aku bukan mau masuk sombong atau gimana, tapi aku udah nggak bisa belajar lagi Uncle. Like aku ya mau masakan apa aku udah tahu gitu loh. Sementara butuh aku tahu yang lain. Sementara aku tahu ya, banyak yang perlu aku pelajarin lagi, masih banyak yang aku belum tahu. Akhirnya memang dari awal tahun itu aku berdoa kayak kasih dong aku jalan ke Jakarta atau ke Bali gitu kan untuk aku bisa lebih berkembang lagi di dunia F&B. Nah akhirnya di bulan 5 lah itu ada dapat informasi bahwasanya audisi mau dibuka di MasterChef. Udah aku jalan. Nah makanya berhubung dengan ceritaku tadi balik lagi, aku kan nggak pernah kerja beberapa kali, cuman nggak lama. Aku kerjanya itu paling seringnya itu di tempat yang nggak proper. So kita tuh tempat yang nggak proper tuh alatnya pasti nggak lengkap, bahannya pasti seadanya dan lain-lain. But kita itu punya tuntutan untuk selalu make the good ya kan. Jadi untuk ngeproses lem itu aku udah biasa pakai clever karena kita nggak punya saw mesin itu harganya bener. Akhirnya It's a good point. Keterbatasan bikin kita bisa lebih selangkah lebih maju tetap ya. Jadi even kayak kita dituntut mau bikin dessert kita mesti punya oven. But waktu itu kita di kitchen nggak punya oven. Bayangin kitchen nggak punya oven. We just have a microwave. Gitu kan? Nah, bisa lah. Tapi kan beda. Bisa tapi beda. But itu adalah challengingnya. Jadi aku tuh terkenal di Medan, Uncle, adalah chef tembak katanya. Karena semuanya aku tembakin. Kayak bahan yang nggak ada aku bisa bikin ada. Gitu kan. Dengan alat yang ada. Even dulu itu di Brastagi itu kita pakai kayu bakar masak. But yang penting jalan ya. Kita create itu jadi nggak kelihatan dengan nggak ada bahan. Betul. Makanya, bahkan ada fragrance kayu bakar lebih wangi lagi. Ya kan buat bikin apa-apa. Waktu grand final, ya aku udah ketemu lem udah biasa tinggal potong. But itu memang lumayan bahaya. Karena itu ada connecting bone di belakang lem itu memang harus dipotong biasa pakai saw machine lebih aman. Nah di situ aku ngelihat si Belinda udah lumayan struggle, aku tanya, Bel, kamu yang nanya dulu nih kayaknya. Enggak, aku cuma nanya, kamu tadi gimana Ki motongnya gitu. Aku kasih tahu, itu situ. Iya situ, oke gitu dipandu cuman awalnya. Cuman aku kayak, ini takut kali aku nih. Ya kita kan serem juga lah. Gimana juga aku sama Belinda itu. Bukan bilang dia nggak bisa ya. Kita temenan gitu kan. Kita sekarantina bareng ya pasti kita juga care satu sama lain kan. Jadi kayak Weh, ini jangan sampai kalau dia itu kan challenge 2 Uncle. Kalau dia kenapa-napa di challenge 3 nanti kan bisa gimana? Gawat, repot. Bantuin, gitu ceritanya. Siap. Bel, kamu pernah belajar di luar juga tentang masak-masak? Pernah. Itu di mana? Di New Zealand dulu. New Zealand, oke. Ambil apa? Dulu aku ambil cuisine. Cuisine sama, jadi diploma. Diploma cuisine. Udah pernah kerja juga? Pernah. Jadi jadi sambil sekolah dulu tuh ada part time, jadi dikenalin sama teman untuk kerja jadi istilahnya apa ya? Kalau di dunia masak tuh komi, kayak paling bawah gitu. Jadi yang disuruh-suruh ngapain, kadang cuci piring gitu, ya kitchen hand. Kitchen hand, betul. Terus setelah lulus, 3 bulan terakhir sebelum lulus tuh dapat magang. Jadi boleh pilih restoran yang ada pilihannya dikasih sama sekolah. Jadi yang sesuai istilahnya apa ya? Masuk levelnya mereka. Kamu milih mana? Aku ada pilih satu waktu itu di Wellington, namanya Whitebait.
Dia lebih fokus ke seafood gitu. 3 bulan di situ, terus habis itu chefnya buka restoran baru aku ditawarin kerja. Jadi lanjut di situ. Tapi di Master Chef memang kalian boleh kerja di mana dulu kan sebetulnya kan? Boleh nggak sih sebetulnya? Benernya? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga sih. Oke. Nggak tahu. Ya, leave it nggak tahu aja. Leave it. Ya kan? Ya, karena emang nggak tahu, ya kan? Nah, nggak istilahnya pengen tahu itu gitu supaya nggak apa ya? Nggak punya perdebatan lain gitu loh. Iya. Ya kan kayak gitu. Nah, kita nggak tahu, kita biarkan aja itu nanti dijawab gitu loh. Tapi yang paling penting adalah pengalaman itu membuat kalian menjadi mahir. Right. Ya kan, mahir dalam berkempit di acara MasterChef itu kan. Jadi kalau menurut aku sih sebenarnya kalau di MasterChef ini it's a home cook, but home cook di luar negeri ini kan license-nya itu kan dari luar negeri MasterChef itu kan. So home cook di luar negeri sama home cook di Indonesia itu berbeda sekali kan gitu. Home cook di luar negeri masih bisa bikin beef Wellington, masih bisa bikin apa namanya? Iya masih bisa bikin masih bisa bikin bourguignon semua dan lain-lain gitu kan. Indonesia bukannya aku mau ngerendahin Indonesia, banyak yang bisa masak, but standarnya ada perbedaan. Karena kan kita di MasterChef itu tuntutannya itu ya kita harus universal. Dessert. Kita nggak cuman boleh bisanya Nusantara, kita harus bisa dessert, kita harus bisa Western, Eastern, masakan lain, Asian semua dan lain-lain kan. That's why I think di MasterChef ini koki amatir. Oke. Right. Jadi ya even kayak orang-orang yang apa namanya belum pernah di dapur pun boleh ikut. Berkonsekuensinya orang yang pernah di dapur akan lebih mahir. Ya. Gitu kan. Tapi yang di dapur pun bukan yang sudah punya jam terbang bertahun-tahun, sudah jelas profesional gitu Nah, kan. itu kelihatan kok dari cara masak. Iya, makanya Akan kelihatan sekali. Iya. Pemilihan bahan dan cara dia ngapa-ngapain itu akan obviously kelihatan. dan makanya rata-rata yang masuk ke MasterChef di Indonesia itu rata-rata anak muda. Kan umur 20-an, 19, 22, 24. Beberapa lah cuman yang 30-an, 40-an. Kayak Pak Usman itu kalau Uncle lihat tuh 47 kan. Itu yang paling tua. Untung gua nggak ikut ya. Oh iya. Di one and only. Loh. Jangan, ntar di one and only yang umurnya di atas gocap gitu ikut gitu. Banyak kok. Karena memang setelah dari MasterChef itu kita, aku aja sangat-sangat bersyukur karena banyak insight baru yang bisa aku dapetin dari acara itu, Uncle. Jadi kayak mulai dari pandangan aku sama makanan, terus pun kayak pemilihan bahan, pemilihan menu. Karena kita memang dilatih di sana. Ya. Lebih kayak pelatihan sih di sana. Karena kalau dibilang kompetisi biasanya 1 hari selesai, siapa juara siapa enggak udah pulang, selesai. It's done. Ini dia menjadi rutinity. Competition jadi rutinity. Jadi rutinitas kita setiap hari itu adalah berkompetisi. Gitu kan. Jadi setiap hari kita membuat kalian punya feel itu ya. benar. Gitu. Jadi kita setiap hari itu berasa kayak wah, kita harus jadi yang terbaik. Di-push terus. Kita harus jadi yang terbaik. Kita harus jadi yang terbaik. Dan itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kan. Karena di Bagus kehidupan loh sehari-hari untuk juga bikin kita Harus lebih maju lagi. Iya, mindsetnya juga jadi lebih baik. Iya, gitu kan. itu dia. Yang paling berat apa dari program ini? Paling berat ya. blender sih agak berat ya. Enggak, itu yang Mixer. standing mixer. Oh. 12 kilo, Bos. Iya. Jadi apa ya paling berat ya? Sebenarnya semuanya berat sih. Challenge-nya udah berat karena kita juga nggak tahu challenge-nya apa dari awal. Waktunya berapa itu udah berat. Karantina berat juga karena ninggalin keluarga, ninggalin teman-teman. Udah gitu HP juga diambil. Dengan teman dekat lagi ya. Iya. Tapi ya untungnya sih kita karantina bareng ber-24. Jadi at least masih ada teman-teman. Yang paling annoying siapa? Wah, aku annoying. Aku annoying. Seriously? Lu terima dong. Itu yang annoying. Paling annoying come on. itu Terima dong. Gimana sih lu? Paling annoying tuh di top 5. Belinda itu Ya, Kojo. selalu kayak gitu. kenapa? Uncle. Jadi dia nggak mau jujur aja. Masa? Iya. Kenapa kok nggak Siapa mau yang jujur? annoying? Bilang yang annoying siapa? Berani nggak berani. Kojo. Kan? Kojo. Ambil yang aman dia. Tapi ini serunya ya. Karena tiap hari bareng, Saya tentu bilang udah ke family. kenal ya, gitu loh. Tapi itu juga insight yang lain juga dari aku sebenarnya menganggap semua keseluruhan program ini adalah liburan. Beneran liburan. Bener sih, karena That's nggak why mikir apa-apa lagi. aku mungkin satu-satunya orang yang di MasterChef itu naik 15 kilo. Oh iya, dia naik. Yang tadi kurus. Ini udah turun lagi. Ini udah turun 10 kilo. Tinggal Oke, 5 kilo. sebelumnya berapa itu?
Sebelumnya aku 75. Masak bukan berarti makan gitu loh. Bukan Apa? gitu Uncle. Jadi aku dari 75 naik ke 90 dan ternyata setelah aku sadari karena senang. Oh, happy. I'm very happy in MasterChef. Ketemu siapa di sana? Bukan masalah ketemu siapanya aja, Langsung tapi ditutup dia. Langsung dia tutup, woi. kalau senior tuh bisa aja ya jadi Langsung celahnya. dia tutup gitu loh. Iya, baru tahu udah tutup gitu. Enggak. Terus. Jadi sebenarnya Uncle di MasterChef itu kayak memang dari awal aku anggap seperti liburan gitu loh. Kayak ya kita dibiayain semua kan, kita tidur dibiayain, makan tinggal makan, kita kompetisi pun istilahnya bisa mengolah apa-apa yang kita belum tentu bisa olah di luar gitu kan. Kayak banyak rare item, rare ingredient yang kita bisa dapat di gallery kan. So, memang ya aku nggak ada tekanan. Sampai-sampai tuh aku bilang sama kru-kru itu, bisa nggak sih ini MasterChef setahun aja lagi gitu loh. Dilamain. Setahun lagi. Keenakan. Enak Uncle. Iya, Enak oke. bener. Kayak kita AC 24 jam kalau Iya, hidup iya, kan nggak iya, perlu iya, pikir iya, kita. iya. Terus pun ya udah tinggal berangkat dijemput, schedule udah diaturin semua. Nginep enak. Ada yang Iya, jagain. Semua enak, ada yang Ada yang jagain. jagain. Makanan dapet terus. Iya. Makanya Habis itu terkenal lagi. iya, show culture-nya itu Dibully lumayan. lagi habis itu ya. One package, is one package. Become celebrities, public figure, ya terima aja. Bener. Like and Bener. dislike itu pasti ada. Bener, One pasti. package kan. Oke, Makanya- kita disclaimer dulu ya. Sekarang kan seru tuh ya. Ada yang bilang menang MasterChef itu dari dulu-dulu harus yang apa mix. Oh, bahasa aku bagus ya. Ya kan. nggak apa-apa sih. Indomix gitu, Indomix. Aku juga mix kok. Ya, aku juga. Dari Uganda. Iya, kelihatan kok. Enggak. Berarti gue bisa menang dong ya tahun depan ya. Ya kan? Kan gue mix juga. Oh, Gue kan makin Cindo. digiring. Kan gue Makin Cindo. digiring. Iya. Kan aku udah disclaimer dulu tanpa bermaksud untuk ngomongin ras dan lain-lain. Tapi menarik aja ya gitu. Bisa ada gambaran yang seperti itu gitu loh. Buat Belinda nih, Uncle tanya ya. Enak nggak rasanya mendengar itu? Ditanya lagi Uncle. Iya. Pasti nggak enak dong. Oh enggak, kan ada orang, kadang-kadang mungkin ada orang yang udahlah ya emang gua Oh, oke. Cindo mau apa, so kalau aku nih orang kayak gitu, so what, emang gua Cindo gitu loh. Tapi kan gua punya quality gitu kalau aku ya. Tapi aku nggak nyamakan mengeneralisir dengan itu, semua oke. orang gitu loh. Belinda gimana? Aku antara dua sih. Antara yang itu tadi, tapi juga lebih yang kayak aku bakal lebih seneng kalau dilihat dari skill, nggak dilihat dari situ. Jadi bakal lebih seneng kalau misalnya orang-orang lebih mujinya lebih ke skill, pencapaian, apa yang bisa digapai di galeri, dilihat juga pengorbanan dari awal masuk, apa aja yang ditinggalkan nih demi ikut MasterChef. Aku lebih pilih untuk dilihat dari sisi itu. Iya sih ya, iya dong. Achievement kita, Iya. ke skill kita, apa yang udah kita lewatin akan kelihatan gitu loh. Tapi family dengar gitu gimana? Yang menang dulu dong, jangan lihat yang nggak menang. Kalau papa mama, mereka tuh sebenarnya dari awal nggak dukung untuk ikut MasterChef. Iya, Why? karena waktu itu emang aku lagi kuliah. Jadi Oh, aku takut. udah. ini jadi tagline Iya. baru nih, Be. Orang tua Belinda tidak mendukung. Loh, bukan, Oh, nggak apa-apa, tapi kan nggak mendukung, bukan. tapi kan memberikan. Iya. Tetep Iya. nggak gini, mereka tuh lebih yang kayak karena 2 audisi, aku ikut 2 Oh, audisi iya. dari season 9 Baru sama 10 aku ditolak terus dan iya ditolak, baru season 11 ini keterima. Cuma Langsung waktu jadi itu, winner, oh, waktu gokil itu, nggak tuh, waktu Uncle? itu udah Gila. telanjur kuliah ke Aussie gitu oke, loh. oke. Jadi kan waktu itu ada banyak yang Oh harus iya, dia dipikirkan. nggak setuju. Banyak Wajar harus dong. banyak yang Udah harus fokus aja, dipikirkan gitu. karena harus cuti kuliah, harus ninggalin pekerjaan juga kan di Sydney. Harus banyak gitu loh yang dipikirkan. Jadi Iya, waktu iya, itu papa mama lebih yang kayak kamu yakin, pikirin dulu aja. Tapi kalau emang mau nggak apa-apa gitu. Tetap disupport. Ya aku yang bikin bilang. kamu kekeh apa? Soalnya aku Gitu. takut gak ada kesempatan lain. Oh iya sih. Kayak Keren. gimana ya? Kesempatan tidak akan Iya. datang 2 kali. Tapi ini 3 kali sih, enggak. Ini 3 kali sih. Karena dia udah coba 2 kali Tapi gagal. yang kedua pertama nggak ditelepon sama sekali. Jadi kan sempat ada lagunya jangan sampai 3 kali, Uncle, tahu kan? Oh, ini Third time's a charm. minimal sampai 3 kali. Ya itu udah dirubah sama Belinda. Jadi di close aja 3. Di 3 cukup. Sebenarnya mereka, kalau mama tuh dari awal emang nyuruh daftar sebenarnya. Cuma waktu itu kan season 9 sama 10. Kalau misalnya season 11 ini kan istilahnya udah apa ya, udah kuliah, udah Iya, ada kehidupan udah ada di sana kegiatan. gitu loh. Betul, Jadi betul. kalau ditinggalin gitu aja, dan apalagi tuh waktunya mepet untuk decide gitu loh. Jadi
Waktu itu lebih kayak, ayo kamu harus pikirin dulu baik-baik gitu. Cuma aku yang kayak, nggak Masih apa-apa, kekeh. gaspol aja. Dan akhirnya berbuah hasil kan? Iya, karena Lihat mereka baik-baik aja kan ya, nggak ada rasa dengki-dengkian, nggak ada rasa makanya Uncle, kesel-keselan. kalau dari aku sih ngelihat isu Ini MasterChef yang paling terkenal loh. Paling terkenal, pemenang MasterChef yang paling terkenal nih season 11. Terkenal dengan ceritanya kayak karena gini gitu loh. Uncle sebenarnya dari sepanjang galeri kita itu udah lumayan menciptakan positive vibes, right? Jadi kita jarang ada drama, jarang ada Iya. berantem. Ini kan kelihatan ya tadi ngobrol. Bahkan minta petunjuk, gue cerita nggak ya tuh. Itu buat kalau something wrong between both of you nggak akan ada begitu. Makanya kita juga agak gimana ya? Ya turut kecewa lah dengan adanya huru-hara ini karena memang ya kita pengennya selesai ini dengan baik. Kita ingin lanjut berkarya. Sama kayak aku juga. Ya either itu semua tergantung pendapat, orang bebas berpendapat benar. Asalkan masih di dalam taraf yang wajar. Kan gitu Uncle. Tapi kalau aku sih lebih ke come on guys, kita bisa lihat dari sisi apa ya? Contoh lah Belinda sekarang ini di hate. Banyak hate comment tuh masuk ke dalam sosial media dia kan gitu Uncle. Orang nggak lihat gitu loh. Kenapa orang nggak lihat gimana perjuangan dia selama dari awal sampai akhir? Karena kita sama-sama berjuang. Bukan aku yang berjuang mati-matian sendiri dari awal, Belinda tiba-tiba langsung di grand final langsung menang kan? Enggak. Semua kan Kita berjuang. sama ngerasain hal yang sama, kita perjuangannya sama. Jadi itu aja sih yang bikin aku jadi sedih gitu kan, karena ya kita semua kayak we know kita sacrifice a lot di kompetisi ini kan. Jadi ya mudah-mudahan lah setelah adanya kita hadir ke beberapa acara bisa yang seenggaknya ngebuka orang bahwasanya kayak ya either jangan pikirin dulu ras, sekarang hargain aja dulu, hargain gimana orang juga sacrifice, orang juga Dan punya prestasi yang sudah benar. dibuat ya, dibikin ya. Soalnya gitu. kalau aku senang-senang aja Uncle, betul. Makanya aku bingung. Gitu loh. Aku senang karena masuk grand Mau final. satu, mau dua, rezekimu udah diatur kan? Yang penting dapat Tinggal- hadiah, Uncle dapat iya, mobil. oh iya. Dapat mobil. Kita nggak diajak naik mobil kalian ya? Boleh, nanti aku sendiri. Boleh. Jadi udah senang sekali gitu Nah, kan. kali dapat mobil. Enak kali, Pak. Ikutlah awak. Wah, ayo Uncle run-run kita. Iya. Boleh ron-ron. Ron-ron. Iya di Medan Run-run tuh tuh puter-puter. run-run tuh Pusing-pusing, jalan-jalan muter-muter. pusing-pusing. Iya. Pusing-pusing Jadi, artinya, diambil dari bahasa Belanda round gitu. Jalan-jalan tuh pusing-pusing gitu loh. Oke, ada nggak sih masakan favorit kalian yang belum ada di MasterChef Indonesia? Yang belum sempat dibikin gitu. Yes. Oke. Banyak ya. Satu aja jam banyak. Mau seharian di sini. Apa ya? Kamu dulu lagi sambil. Kebetulan kalau aku nggak ada. Kenapa? Karena aku kok terkejut. Karena Uncle, aku itu punya mindset di galeri MasterChef. Aku itu harus bikin sesuatu yang baru, gitu kan? Something yang mungkin belum pernah dibikin, something yang memang kreatif. So memang yang di MasterChef itu bukan yang pernah aku bikin semua dan bukan yang kesukaan. Kalau dibilang kesukaan aku daun ubi tumbuk pakai sambal teri. Ya, enak kali tuh. Anak Medan pasti tahu kan gitu, Uncle. Enak kali. Tapi tuh. ya santan. Iya, tapi waktu di galeri aku bikin daun ubi tumbuknya dicampur sama gnocchi, with scallop, pencil scallop sama karena kan nggak bisa. Jadi mewah. Ubi tumbuknya jadi mewah banget. Jadi kan Itu dia langsung naik Iya, ke atas. jadi Lah, iyalah. itu langsung naik ke atas. Jadi memang kan itu tadi di MasterChef itu kan different lah. Kita nggak bisa samain. Kreativitas dan semuanya ada. Ya, balik lagi kayak yang tadi aku bilang, kalau bisa disusahin kenapa harus digampangin gitu. Kalau di MasterChef, kalau di kehidupan nyata jangan lah. Gue baru mau nanya. Kalau gitu kabur semuanya. Bel, ada nggak? Kalau aku sih kayaknya aku lebih nyesel aku kurang bawain banyak masakan Nusantara. Karena jujur waktunya kan mepet banget tuh, kayak kadang 45, kadang 60 menit. Jadi aku ngerasa aku kurang bawain masakan Nusantara ke galeri. Jadi nyeselku cuma di situ aja sih. Itu ya. Harusnya ada banyak lagi ya. Iya. Oke, bicara soal masakan-masakan, aku mau kasih games kecil-kecilan lucu-lucuan ya. Dari tadi Pak tanya pertanyaan-pertanyaan yang bikin bingung itu. Oh, nggak bingung sih, Nggak Uncle. bingung. Cuma sedikit. Eh, Ini geter nih. Iya, kelihatan kok. Tapi udah lepas kan, enak Iya, kan? udah aman. Gimana lagi bisa lepas gitu, enak doang ya. Ya, tapi minta dulu dong ini, tolong dimasukin dulu dong. Nah, kasih mereka pegang masing-masing. Wah, cerdas cermat lagi kita. Ini pandai-pandai mereka. Wah, pandai-pandai kau lah pokoknya ya, Bel. Pandai-pandai kau lah ya. Oke.
Oke. Ini namanya seberapa pintar kau. Oke. Ya. Pintar kan Ini ya, ada Lawak? 5 pertanyaan tentang kuliner yang harus dijawab cepat oleh kalian berdua, oleh Kiki sama Belinda. Ya. Dijawab dulu atau ditulis aja? Tulis langsung lah. Dijawab tuh tulis. Ngapain awak kasih kau berarti- itu berarti kalau ini kau cepet-cepet tulisan. Jangan lihat. Enggak. Jangan tengok. Aku nggak usah tengah lah ya. Susah pindah-pindah. Aman Ya, dong. nggak Gal. apa-apa. Pertanyaan pertama. Ya. Dari manakah bingka Ambon berasal? Ya. Kemudian dari bingka Ambon ini ya, apa yang bikin dia tuh bisa jadi bingka Ambon? Harus ada itu. Kalau nggak ada nggak bisa. Bahan atau Bahan lah. Kasih sayang. Enggak lah bikin Ambon gak usah kasih sayang. Ini kayaknya malu sih aku ini. Kayaknya salah sih. Tak apa lah. Biasa Oke. itu. Oke. sebentar. Belinda dulu deh. Oh iya. Aku malu. Bel, jangan terlalu banyak mikir, Bel. Apa? Ya, oke. Siap? Ya. Tunggu, Uncle. Lama kali. Oke. Oke, ya. Oke, siap? Oke. Kita mulai dari Kiki. Kasih lihat, Ki. Dari Medan, sagu atau ragi? Dari Ya. Medan. Yuk. Iya buka dong. dulu. Bel. Aduh. Kasih lihat. Oke, ya. Ya. Aduh, maaf. Jadi ya. Loh. Aku nggak pernah bikin di Bika Ambon Ya sih. nggak apa, nggak apa-apa, Medan nggak ya? apa-apa, Sejujurnya. nggak apa-apa. Bingka Ambon itu dari Sumatera Utara, Iya, Medan benar. betul yang iya, terkenal. bukan Ambon. Bingka Ambon itu beberapa makanan khas Sumatera Utara terbuat dari tepung tapioka, Iya, ini. ya, Tepung ini ya, tapioka Singkong. telur, gula dan santan. Iya. Jadi utamanya di tepung tapiokanya. Iya. Kalau dia pakai tepung tapi lain, nggak jadi. Iya. Ya. Ini asal kasih kita aja, jangan terlalu banyak mikir ya. Oke, next. Oke. Berasal dari manakah makanan tradisional seruit? Ya, yuk. Dan ada apa yang terkenal di seruit ini? Seruit. Nggak apa-apa, ini kan nggak pinter atau nggak pinter, sama apa aja. It's okay kok, gitu loh. Aku nggak tahu, misalnya nggak apa-apa. Aku nggak tahu sih ini ngasal sih ini. Enggak loh. Seruit. Aku kasih Q ya, di daerah ke Pulau Sumatera. Oh. Pilih aja, pilih. Terus Seruit. bahannya apa? Bahan yang paling inti itu apa? Ada apa? Oke. Ada apa? Lucu-lucuan aja lah kita, udah. Wah, ini kelihatan begonya sih. Iya, kita. nggak apa-apa. Oke, kalau tadi Kiki, sekarang Belinda dulu. Oke. Dari Aceh. Terus kemudian kelapa ya. Kelapa Aku ini. dari Aceh. Palembang. Dari Palembang, tepung beras ya. Ini cari aman semuanya ya. Iya, cari aman semuanya. Jadi jawabannya dari Lampung. Oh, salah dua. Jadi ini khasnya itu bahan dasar ikan. Tapi harus ada mangga, harus ada si bumbu cabai-cabai apa dia punya ininya, cabai-cabainya harus ada mangga, ada durian. Oh iya. Ya. Aku nggak tahu. Tempoyak olahannya. Wah, oke. Dibakar dicampur sambal Seruit. terasi, Oke. mangga dan durian. Tempoyak. Harus Oh, coba sih. tempoyak. Tak apa. Nanti belajar ya, ntar bikin. Mana nih, aduh. Tugas kalian bikin ya. 3. Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat makanan tradisional yang terbuat dari ayam kampung muda. Ayam ini dibakar dan dibumbui. Namanya apa? Nusa Tenggara Barat. Lombok deh, biar gampang dah. Oh. Langsung kan? Langsung kan? Nah. Aku duluan. Boleh, kasih lihat. Ya, aku juga ada. Yeay. Sama berarti kalian sama. Begitu dibilang Lombok cepet ya. Aku udah tahu sebelum ada Lombok. Hei, Keinget mau kalian tidak tuh ya. sih? Oke, next. Makan ini berupa bubur sagu yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol. Wah, ini. Pasti tahu ini, atau mubara yang dibumbui kunyit dan memiliki warna putih bertekstur lengket dan Aku menyerupai duluan. lem. Tar dulu. Aku juga tahu. Oke, disebut. Kasih lihat. Papeda ikan patung. Yeay, papeda ikan kuning. Kok ada NTT-nya? Ya, Ambon ya. NTT Ambon Timur makan ini semua sih. Ya, Nusa Tenggara, papeda tuh Ambon. Oh, Ambon. Ya. Jadi salah. Salah berarti. Ya, nggak apa-apa. Mungkin waktu dia ke Nusa Tenggara Timur ada papeda. Iya, di sana. iya. Ada sih. Kan suka-suka kita ya. Yang Iya, penting kita iya, pintar. iya. Yang penting kita senang. Ya. Yang senang. Hidangan fermentasi khas Korea. Oh, tuh. Belum. Yang dibuat dari sayuran. Ini gampang banget. Udah jelas ya. Iya. Pinter kan. Aku udah bilang apa. Mereka tuh pinter-pinter gitu loh. Ya kan gitu loh. Oke.
Senang banget loh Uncle kalian datang di sini cerita sama Uncle. Thank you, Uncle. Ngomong apa adanya, nggak ada pressure, nggak ada pressure kan? Nggak ada. Seperti bayangan tadi dong ngobrol ya. Iya nggak? Ya, Iya. Enteng kan? Betul. enteng sekali. Kan enak. Nggak perlu, kan enak aja kita ngobrol apa-apa. Sekarang aku mau tanya definisi cinta menurut Belinda dan Kiki apa sih? You are here in Alvin in Love. Apa arti cinta buat kalian? Kalau menurut aku, ini boleh panjang atau pendek? Uncle? Bebas. Kalau panjang aku potong nanti, aku persingkat. Kalau pendek aku minta panjang. Gampang-gampang aja. Iya, jadi Uncle, kalau menurut aku cinta itu adalah gimana kita bisa saling mengerti dan apa ya? Saling suka itu bukan cuman kelebihan, suka dengan kekurangannya juga. Gitu kan, bisa saling mengerti, bisa selalu menjadi bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Wow. Nice. Jadi ya cinta itu bisa ke ibu, bisa ke sahabat, bisa ke ini. Cuman yang pasti ya kita menganggap cinta itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Belinda? Kalau buat aku cinta itu menerima apa adanya, saling mengerti. Lebih ke kayak endless love gitu ya. Asik. Woi. Jadi ya gitu. Apa ya, kekurangannya pun kita terima, kelebihannya kita yang puji-puji kita naikkan, kita tunjukkan ke dia kalau kita sayang. Kasih apresiasi lah ya. Iya, diapresiasi. Jadi ya cinta bener sih, bisa ke siapa aja, bisa ke keluarga, bisa ke pacar, ke... Sudah menemukan pacarnya? Udah. Udah ya, datang sih nganterin ya. Iya. Kamu nggak dianterin? Ditemenin terus. Wah, kalau aku mah kalau dianterin takutnya gimana? Banyak ya? Bukan gitu. Susah, Uncle. Nah, gitu lah pokoknya. Oke lah, pokoknya kita tahu sama tahu aja lah ya. Iya, TST kita. TST, apapun aku nggak tahu itu, aku asal tahu aja. Tahu sama tahu. Oke, pintar. Oh, tahu sama tahu. Iya. Oke, thank you so much. Udah Thank you so ngeluangin much, waktu, Uncle. Thank you so much, datang Uncle. kemari cerita dan Uncle suka. Karena ikut bangga kalian Terima kasih, mendapatkan pencapaian yang luar biasa. Level 1 atau runner up atau level 2, level berapapun terserah. Yang penting kalian udah memberikan yang terbaik ya. Terus kalian udah kasih value kalian, achievement kalian, buat aku that's enough. Yuk lompat ke chapter berikutnya. Kita tunggu. Right. Ya kan? Yes. Halaman yang sebelumnya sudah selesai. Iya. Ingin mulai berkarya. Iya dong ya. Siap-siap lah karena yang pasti pintu terbuka luas banget buat kalian. Oke? Ada hadiah dari Uncle nih. Wah. Jarang-jarang kan dapat ini. Rose. Thank you. Real one. Thank you, Uncle. Ya. Jadi Wah. ini buat kalian. Terserah mau dikasih siapa atau mau kasih diri sendiri juga boleh. Yang penting apresiasi dari Alvin in Love untuk kehebatan kalian berdua. Thank you you, for Uncle. coming. Udah Ini invite. tayangan ini jangan lupa like, subscribe, and share Alvin in. Ada hadiah lagi. Banyak hadiahnya. Coba masukin dong. Ini hadiah dari netizen buat kalian. Ya jadi ada netizen yang mungkin pro dan kontra ya. Tapi ini ada hadiah dari netizen juga, lihat nih. Besar ya. Melebihi besarnya. Gak pernah aku dikasih bunga, Uncle. Iya, oke. Betulan, Aku betulan kasih aku ntar bilang. dulu. Ini ada namanya, buka. Coba lihat. Oh, oke. Ya. Bentar. Berat banget. Sebentar, berat berat ya. banget. Dalamnya ada Berlin nih kayaknya. Dibuka itu, Pak. Nah nih, coba lihat. Ini untuk Belinda. Nah, ini dia kasih lihat Oh, dong. terima kasih. Oh, Dari it's siapa? okay. Bacain dong. Bacain dari siapa? Aku dulu ya. Oke, hai Kiki, kamu adalah sosok pribadi yang sangat luar biasa. Kamu sudah memenangkan banyak hati masyarakat Indonesia. Semangat selalu Kiki and enjoy the moment. Love the Million Blue. Wah, terima kasih banyak Million Blue. Coba lihat. Bacain Hai lagi. Belinda, selamat atas kemenangan MasterChef Indonesia Season 11. Enjoy and good luck for your next journey. Safe flight ya Kak Belinda buat besok. Wah, mau kemana sih? Balik ke Surabaya. Keren ya. Terima Jadi kasih. terbuktikan bahwa apapun yang terjadi yang kalian alami pasti ada sesuatu yang indah. Indah. buat kalian. Benar, Ya, Uncle. terima kasih nonton dan sampai jumpa. Sampai jumpa semua.